Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Febriani dengan NIM 23129398. Pada video penugasan kali ini, saya akan membahas mengenai administrasi layanan khusus. Nah, secara etimologi, pelayanan ini berasal dari kata layan yang memiliki arti membantu, menyiapkan, atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang atau individu. Kemudian, pelayanan dapat diartikan sebagai cara atau melayani servis yang sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Layanan adalah memberikan pelayanan secara khusus kepada siswa atau individu yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar lebih optimal di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi, manajemen layanan itu adalah suatu usaha untuk memanage atau mengatur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari awal agar berjalan secara efektif dan juga efisien di dalam membantu, menyiapkan, dan juga mengurus baik berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Layanan khusus ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada layanan perpustakaan sekolah. Jadi, perpustakaan sekolah ini adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama yaitu untuk membantu sekolah mencapai tujuan khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya. Ada beberapa proses untuk pengelolaan di dalam layanan perpustakaan sekolah ini. Yang pertama yaitu klasifikasinya, di mana klasifikasi ini berarti penggolongan proses mengklasifikasi bahan pustaka yang dilakukan menurut subjeknya atau golongan isinya. Sistem klasifikasi ini biasa digunakan di sekolah-sekolah adalah sistem klasifikasi persepuluhan Dewey, yaitu memakai angka-angka persepuluhan untuk menyatakan cabang-cabang ilmu pengetahuan tertentu. Pengelolaan yang kedua yaitu katalogisasi, merupakan suatu proses di dalam mempersiapkan suatu katalog atau dalam mempersiapkan data bibliografis yang akan menjadi tajuk atau tujuan pada suatu katalog, di mana katalog ini adalah suatu daftar atau indeks dari buku atau bahan bukan buku yang merupakan wakil dari buku atau bahan buku tersebut. Yang ketiga yaitu pemberian stempel pada buku. Pada proses ini, pustakawan yang telah menyusun buku-buku tersebut akan memberikan stempel pada setiap buku. Setiap buku yang baru diterima harus diberikan stempel untuk mencegah hilangnya buku dari perpustakaan. Yang keempat yaitu pemberian nomor pada buku. Nomor buku ini biasanya diletakkan pada bagian punggung buku atau belakang buku. Yang kelima yaitu pengaturan buku pada rak. Buku yang telah diberi stempel dan nomor buku selanjutnya disusun di rak. Buku tersebut harus disusun berdasarkan golongan dan nomor yang sudah diberikan sebelumnya. Layanan yang kedua yaitu layanan laboratorium. Secara sederhananya, laboratorium ini bisa kita definisikan sebagai suatu tempat di mana pengajar dan siswa melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar lainnya. Perencanaan penggunaan labor ini sebelum guru dan siswa menggunakan labor itu perlu dibuat perencanaan penggunaan. Laboratorium ini juga dapat dibedakan menjadi beberapa macam yang disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain
laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lain sebagainya. Rencana penggunaan labor ini minimal harus memperhatikan setidaknya 6 hal-hal berikut. Yang pertama yaitu jenis labor yang akan digunakan, yang kedua siswa atau pihak yang akan menggunakannya, yang ketiga waktu yang tersedia, yang keempat peralatan yang ada, yang kelima jenis bidang studinya, dan yang keenam yaitu topik yang akan dipelajari. Layanan yang ketiga yaitu ada usaha kesehatan sekolah atau biasa disebut dengan UKS. Layanan kesehatan ini adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari suatu sekolah atau universitas yang berdiri sendiri yang menentukan diagnosa dan juga pengobatan fisik dan penyakit lainnya dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa yang ada di dalam institut tersebut. Selain itu, layanan kesehatan juga bisa diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Ruang lingkup di dalam UKS ini mencakup pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan juga pembinaan lingkungan kehidupan sekolah sehat. Layanan yang keempat yaitu kantin sekolah. Kantin atau kafeteria, warung, dan lain sebagainya itu secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Kafeteria ini tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, namun juga bisa diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau dharma wanita sekolah. Namun, kantin ini tidak boleh terlepas dari perhatian pihak sekolah, karena harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran dari kantin ini mempunyai sumbangan positif di dalam proses mengajar anak-anak di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam administrasi kantin ini. Yang pertama yaitu makanan di kantin harus terjaga kehigienisannya. Yang kedua, kebersihan tempat itu harus diperhatikan agar terhindar dari penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan yang disajikannya sebaiknya bergizi tinggi dan yang sesuai yang diperlukan oleh siswa sekolah tersebut. Layanan yang kelima itu ada sarana ibadah. Sama-sama kita ketahui bahwa di setiap sekolah yang ada, baik itu dari sekolah menengah, sekolah tinggi, itu menyediakan layanan ibadah, di mana layanan sarana peribadahan ini merupakan layanan yang akan diberikan oleh sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang lebih baik dan juga beriman. Di mana adanya sarana ini juga menunjang proses pembelajaran karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja termasuk di dalam tempat ibadah. Layanan yang keenam ada layanan asrama. Bagi para peserta didik yang terkhususnya di jenjang sekolah menengah dan pendidikan tinggi itu banyak disediakan asrama-asrama oleh pihak sekolah atau pihak kampus yang bersangkutan karena bermanfaat untuk peserta didik, di mana yang pertama itu manfaatnya bisa membantu membuat tugas sekolah menjadi lebih cepat, bisa dikerjakan di sekolah. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik ini bisa diawasi langsung oleh petugas
keamanan asrama dan juga para pendidik yang ada di sana. Yang ketiga, jika di antara peserta didik ini mengalami kesulitan, maka mereka yang berada di sana bisa saling membantu-membantu. Yang keempat, layanan ini juga mampu meringankan kecemasan dari orang tua terhadap anak-anaknya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Layanan yang ketujuh ada koperasi. Koperasi ini adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masukan dan keluaran sebagai anggota. Dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Di mana di dalam koperasi ini harus mengandung unsur bahwa yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan juga agama. Yang ketiga, tujuannya yaitu untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi ini juga mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha, di mana hal ini akan sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan mendatang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan dari tenaga kependidikan di dalam administrasi layanan khusus ini. Yang pertama itu administrasi perpustakaan, peran guru di sana yaitu yang pertama memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan juga guru-guru lainnya. Yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik itu untuk pemakaian maupun pembinaannya. Yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi yang akan dibeli. Yang kelima, mengusahakan agar siswa dapat aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua, peranan guru di dalam UKS. Yang pertama, memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa, baik oleh guru pendidikan jasmani maupun oleh guru kelas lainnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa sekali seminggu atau sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di sekolah tersebut. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan yang berkala sesuai dengan kartu menuju sehat sekali 4 bulan. Yang ketiga, di dalam administrasi laboratorium sekolah. Di sini, guru berperan dalam memperkenalkan peralatan yang ada di laboratorium. Yang kedua, juga untuk memandu siswa ketika menggunakan laboratorium untuk melakukan praktek. Yang keempat, di dalam pengelolaan kafe atau kantin. Di sini, guru atau tenaga kependidikan lainnya tidak harus secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam menjalankan proses belajar. Yang kelima, di dalam layanan ibadah. Yang pertama yaitu untuk memperkenalkan sarana ibadah yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengajak siswa untuk menggunakan sarana ibadah yang telah disediakan oleh sekolah secara efektif dan efisien. Yang keenam, administrasi koperasi sekolah. Peranan guru di sana yaitu untuk membimbing peserta didik di dalam kegiatan koperasi sekolah. Yang kedua, membimbing peserta didik menemukan manfaat koperasi sekolah tersebut. Yang ketujuh, atau yang terakhir, yaitu di dalam administrasi asrama sekolah.
Peranan guru di sana bisa sebagai sosialisator untuk mengenal atau mengetahui, memberikan informasi mengenai kehidupan asrama. Yang kedua, untuk membuat aturan yang berlaku di dalam asrama. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.